Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romsiatun dengan NIM 211105020025 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Aminatuz Zahria SE MSI. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar dari pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen adalah salah satu teori ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti daya alam atau teknologi, tetapi juga oleh faktor internal seperti investasi dalam sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta inovasi. Dengan kata lain, faktor-faktor internal ini juga dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut selama sumber daya manusia dan pengetahuan terus berkembang. Teori pertumbuhan endogen juga mengakui pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inovasi dapat merangsang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pasar produk dan jasa. Oleh karena itu, teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya investasi dan penelitian dalam pengembangan untuk merangsang inovasi dan kreativitas serta memberikan insentif bagi perusahaan dan individu untuk menciptakan dan menerapkan inovasi. Selain itu, teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan produktivitas dalam kemampuan inovasi masyarakat. Pendidikan dapat memberikan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan memperluas basis pengetahuan untuk menciptakan teknologi baru. Dalam teori pertumbuhan endogen, investasi dalam sumber daya manusia juga dianggap sebagai investasi yang penting dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Investasi dalam sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan inovasi masyarakat serta membantu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kesimpulannya, teori pertumbuhan endogen merupakan suatu teori yang memahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta infrastruktur yang memfasilitasi pertumbuhan dari ekonomi jangka panjang. Nah, konsep dari pertumbuhan ekonomi ini dianalisis yang dipahami sebagai fase di mana negara-negara tumbuh dari kemajuan yang berasal dari peningkatan teknologi, investasi, dan penggunaan sumber daya yang memadai, di mana landasan dari sistem pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan oleh Solow didasarkan pada kriteria eksogen yang menjadi dasar model teori neoklasik, Keynesian, dan persaingan. Penulis lainnya, seperti Lais dan Pareto, menganggap bahwa penggunaan konsep yang berkaitan dengan skala ekonomi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan kreativitas diperlukan untuk memunculkan kebijakan jangka panjang endogen. Dengan demikian, teori pertumbuhan endogen didasarkan pada pertumbuhan internal untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sebagai konsekuensinya, indikator-indikator yang mendinamisasi aktivitas perusahaan, sektor ekonomi, dan manfaat yang diberikan kepada konsumen, dan peran kebijakan yang ditetapkan oleh negara untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, berdasarkan teori pertumbuhan endogen, telah diusulkan model jangka panjang yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan atau menghasilkan kegagalan pasar, yang mana selain itu perolehan manfaat sosial mungkin mempunyai dampak besar. Perekonomian berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar yang dituntut untuk memposisikan dirinya dan mendominasi produksi dan pemasaran barang dan jasa. Oleh karena itu, hasilnya bergantung pada penerapan serangkaian langkah untuk memperkuatnya. Akibatnya, pertumbuhan tidak dapat dikaitkan hanya dengan fenomena kemajuan teknologi seperti yang dinyatakan Solow. Juga tidak hanya disebabkan oleh respon terhadap munculnya variabel eksogen. Oleh karena itu, pengaruh kedua skenario tersebut penting untuk menghasilkan proses kompetitif. Dalam pengertian ini, menurut Hernes, perbedaan utama antara model pertumbuhan ekonomi eksogen dan endogen adalah: pertama, kemajuan teknologi karena dianggap eksogen ketika teknologi ditentukan dan
mengikuti proses yang dianalisis dari konteks eksternal. Sebaliknya, hal ini akan bersifat endogen ketika unsur-unsur digunakan untuk memasukkan kemajuan teknologi ke dalam kegiatan yang bermanfaat sehingga menghasilkan produktivitas yang lumayan besar. Kedua, dari Hernes menganggap bahwa model fisik merupakan salah satu variabel yang dianalisis dalam model pertumbuhan eksogen, sedangkan untuk model endogen, modal manusia itu lebih penting. Situasi ini menyebabkan kita mempertimbangkan 4 variabel utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi endogen. Yang mana pertama ada inovasi, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada sumber daya keuangan, dan yang terakhir adalah analisis. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi ini merupakan proses yang diperlukan untuk memperkuat perusahaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian pula inovasi telah dianggap sebagai elemen sentral bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan organisasi di berbagai bidang keorganisasian. Pemahamannya merupakan tantangan bagi akademis dan profesional yang berupaya untuk memahami bagaimana menerapkan perbaikan dalam proses produk dan sistem dalam organisasi. Kajian dan penerapan di perusahaan harus memperkenalkan beberapa konsep yang tidak hanya didasarkan pada perbaikan atau proses yang dikembangkan, tetapi juga pada landasan yang menghubungkan dengan pengetahuan setiap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, praktis bisnis yang dikembangkan dapat memasukkan unsur-unsur yang menguntungkan bagi produktivitas organisasi. Yang kedua adalah sumber daya keuangan, di mana penggunaan sumber daya yang tepat dapat diterapkan tidak hanya pada sumber daya fisik atau tidak berwujud. Selain itu, modal yang memungkinkan berfungsinya kegiatan yang dikembangkan perusahaan dan operasionalnya merupakan bagian dari unsur yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian. Hope dan Fest ini menganggap penting untuk mempertimbangkan cara pendanaan perusahaan, situasi yang dimulai dari proses investasi hingga pasokan sumber daya yang diperlukan untuk operasionalnya. Penulis seperti Eniola dan Entebeng ini menunjukkan pentingnya pengetahuan keuangan untuk pengambilan keputusan dan produktivitas dari suatu perusahaan, arah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan proses produk dan pengelolaan sumber daya yang memfasilitasi posisi organisasi di pasar. Yang ketiga adalah sumber daya manusia (SDM), yang mana modal manusia dianggap sebagai seperangkat keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan atribut yang dimiliki seseorang yang dapat diterjemahkan ke dalam produktivitas dan merupakan faktor penting dalam mengukur kemampuan organisasi untuk berinovasi. Penulis seperti Ehrlich dan Pei ini menunjukkan bahwa modal manusia dapat dianggap sebagai keterampilan antar generasi yang berbeda yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan dan pembangunan keberlanjutan. Semua ini didasarkan pada penggunaan tenaga kerja dan modal. Interaksi ini sangat penting dalam konteks baru ini sehingga direkomendasikan agar ekosistem inovatif untuk pengembangan kewirausahaan teknologi yang diperkuat. Yang terakhir adalah proses aliansi, yang mana proses ini merupakan suatu perusahaan untuk menghasilkan kegiatan bersama yang berpihak pada kepentingan masing-masing pemangku kepentingan siklus produktivitas. Hal ini dibingkai dalam aspek-aspek utama yang melambangkan konsep aliansi, di mana Audiawar dan Gilmore menyatakan bahwa aliansi memungkinkan akses terhadap perbaikan kondisi yang memfasilitasi eksploitas peluang yang muncul di pasar. Jadi, hal ini dapat dipertimbangkan tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas komersial, tetapi juga untuk mendukung proses internal itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar dari pertumbuhan ekonomi endogen itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan.